Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakanlah waktu yang ada. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kejadian kami dahsyat dan ajaib. Hari-hari yang telah terbilang dalam hidup kami tidak luput dari pandangan-Mu. Bahkan sebelum satu pun terlewati, Engkau telah merancangkan perkara yang indah bagi kami sampai akhir yang Engkau tentukan. Dalam ibadah ini, ajarilah kami bertanggung jawab atas waktu yang telah Engkau berikan, menghargai setiap detik dengan hidup berkenan kepadamu. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan pengurapan yang baru. Dan saat umat-Mu menyembah dalam nyanyian, bersukalah dan jadikan itu sebagai tahta-Mu yang menyatakan kedaulatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Mari hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bawa pujian dan syukur kita hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bersorak bagi namanya yang ajaib. Haleluya Tuhan, haleluya. Sama-sama kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berada dimanapun hari ini yang bisa menyaksikan dan khotbah online daripada MDC Medan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang prima dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan mulai dengan sebuah cerita. Jadi satu hari ada keluarga yang sangat intim, bahagia, tapi ketika masuknya teknologi baru yang namanya handphone, kemudian ada game online dan segala macam. Dan akhirnya suami istri dengan kedua anak ini yang dulunya adalah sangat bahagia, sangat intim, punya kedekatan. Sampai akhirnya secara fisik mereka masih bersama, secara fisik mereka ada di tempat yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Mereka punya hubungan tidak semakin dekat, tapi semakin jauh. Kenapa? Karena ketika mereka ada di tempat itu, sebenarnya lokasi mereka berdekatan. Tapi akhirnya apa? Mereka menjadi jauh karena apa? Karena alat-alat yang ada di tangan mereka. Dan inilah yang nanti kita akan coba untuk bahas lebih dalam lagi. Dan apa yang terjadi? Sampai satu hari seorang ahli dipanggil untuk menolong daripada keluarga ini. Dan kemudian mereka mempunyai kesepakatan bahwa alat mereka, semua alat mereka, handphone, game atau apapun ceritanya, itu masuk ke dalam sebuah lemari dalam 1 minggu. Dan akhirnya dalam 1 minggu mereka berpuasa dengan alat-alat tersebut. Dan puji Tuhan akhirnya mereka bisa kembali seperti dahulu kala. Dan mereka bisa menggunakan tetap alat-alat tersebut, tetapi mereka bisa menguasai alat tersebut. Sehingga mereka tidak dikuasai oleh alat tersebut, tapi mereka menguasai alat tersebut. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami boleh menyiapkan hati kami dan setiap kami boleh mendengarkan apa pesan yang daripada-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, dan setiap kami mau berubah Tuhan. Ini waktu-Mu, biar Engkau yang beracara dan biar Engkau yang memimpinnya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, selama bulan Juli ini tema kita adalah self control. Penguasaan diri. Dan tema daripada minggu ini, minggu ketiga daripada bulan Juli adalah control of your time. Kuasai waktumu. Kenapa? Karena banyak dari kita tanpa terasa kita tidak bisa menguasai waktu kita. Nah ini berbahaya untuk kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak menguasai waktu, akhirnya kita yang dikuasai waktu. Apakah waktu? Kalau kita lihat daripada waktu, yang pertama adalah waktu diberikan sama oleh Tuhan kepada setiap orang. Yang pertama adalah setiap orang akan mendapatkan 12 bulan per tahunnya. Tidak akan ada yang dapat 13 atau 11 bulan. Tapi setiap kita akan mendapatkan 12 bulan. Setiap kita akan menerima 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun pada tahun kabisat. Atau 24 jam per hari, 60 menit per jam, dan 60 detik per menit. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tuhan memberikannya sama. Yang kedua adalah waktu tidak bisa disimpan, dipakai atau tidak, dipakai atau tidak, dia pasti berlalu. Yang ketiga adalah waktu untuk setiap orang suatu hari pasti berhenti. Bapak Ibu Saudara, jam kehidupan kita satu hari nanti akan berhenti. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, dari ayat itu saya akan
stressing atau kita akan bagi dengan 4 hal. Ada 4 hal dari ayat di atas yang bisa kita pelajari, yang kita bisa bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan menghendaki kita memperhatikan bagaimana kita hidup secara seksama. Tuhan mau kita memperhatikan cara hidup kita. Hidup kita ini harus kita perhatikan. Yang kedua adalah jangan seperti orang bebal. Jadi Tuhan tidak mau kita mempergunakan waktu kita seperti orang bebal. Yang ketiga, bahwa kita harus seperti orang arif. Yang Tuhan mau kita seperti orang arif. Yang keempat, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kita lihat dari hal-hal ini, maka mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, memperhatikan bagaimana kita hidup secara seksama. Perhatikan cara hidupmu, kata firman Tuhan. Bapak ibu saudara, tanpa kita sadari kita menggunakan waktu-waktu kita dengan cara yang tidak baik. Dengan caranya kita, dengan maunya kita. Tetapi Tuhan mau kita memperhatikan cara hidup kita. Ada 2 hal yang kita mempunyai pilihan, bahwa cara hidup kita ada 2. Yang pertama adalah cara hidup seperti orang bebal. Yang kedua adalah cara hidup seperti orang arif. Tinggal Bapak Ibu pilih mana yang mau. Tapi sebelum kita membahas antara cara hidup yang bebal dan cara hidup yang arif, mari kita lihat dengan hari-hari ini ada namanya Kristen medsos. Orang Kristen medsos. Apakah Kristen medsos? Kristen medsos ini adalah Kristen gaya baru atau Kristen zaman now yang mendasarkan segala aktivitas hidupnya pada medsos. Artinya dari bangun tidur, makan, minum, istirahat, hingga tidur lagi, semua aktivitas tersebut hampir tidak lepas dari media sosial. Tiap hari tanpa terasa hidupnya ada di media sosial. Kenapa? Mungkin dia punya Instagram, mungkin dia punya Facebook, dia mungkin punya yang namanya Twitter, atau dia punya yang namanya WA, atau macam-macam. Waktu-waktu mereka habis hanya untuk melihat status orang, hanya untuk menjawab daripada pesan-pesan yang masuk melalui medsos mereka. Nah ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Nah kadang-kadang yang bahayanya mereka ada di rumah Tuhan, mereka sedang beribadah, secara fisik mereka hadir, tetapi hati, perhatian, dan pikiran mereka sama sekali tidak berada di sana. Ini yang bahaya. Jadi mereka tetap memainkan handphone mereka walaupun mereka ada di gereja. Nah, kalau saya bilang bahwa hari ini handphone versus Tuhan. Jadi hari-hari ini ada berhala modern yang disebut dengan handphone. Berapa jam Anda menggunakan waktu Anda? Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah hari ini, berapa jam waktu yang digunakan untuk handphone dibandingkan untuk Tuhan? Kita bisa menggunakan handphone kita rata-rata per hari, ada yang lebih daripada 8 jam. Ada mungkin yang 10 jam. Tapi pertanyaannya, adakah kita menggunakan 1 jam waktu kita untuk Tuhan? Membaca Alkitab, bersekutu secara pribadi. Jangan-jangan setengah jam sudah cukup lama. Nah ini yang harus kita mulai renungkan hari ini. Nah handphone sudah menjadi berhala modern saat ini. Nah hati-hati Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan menyembah berhala modern. Apa berhala modern? Handphonenya. Mereka bisa menghabiskan waktu mereka berjam-jam di handphonenya, mungkin sampai tengah malam, tapi suruh berdoa saja 10 menit, mereka ogah. Suruh baca Alkitab saja setengah jam, mereka bilang kelamaan. Tapi untuk bahas WA, untuk lihat Facebook, mereka bisa berjam-jam di alat mereka. Ini bukan sekadar permainan bisnis dunia iptek. Tetapi juga merupakan siasat dari iblis yang ingin mencuri dan membinasakan Bapak Ibu Saudara. Mencuri perhatian dan membinasakan iman setiap anak-anak muda, termasuk juga orang tua. Tidak hanya anak muda, tapi orang tua juga itu hari-hari ini banyak yang dikuasai oleh
yang namanya berhala modern atau handphone. Cara orang bebal. Salah satu ciri cara orang bebal adalah orang bebal itu hanya berpikir bahwa dia akan bisa hidup selama-lamanya. Jadi orang bebal biasanya salah satu cirinya adalah uang di atas segala-galanya. Nah, uang itu dicari terus sehingga akhirnya dia katakan time is money. Waktu adalah uang. Karena cinta uang yang sangat tinggi, waktu-waktu dia kerja yang luar biasa. Dia kerja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, atau kita sebut dengan workaholic. Artinya dia sudah menjadi orang yang tanpa dia sadari, dia sudah dikuasai oleh pekerjaan. Yang kedua, cara orang bebal adalah dia memberhalakan hobi mereka dan memprioritaskan waktu mereka kepada hobi mereka. Contohnya yang tadi yang saya bilang, handphone. Jadi kadang-kadang hari-hari ini banyak orang di mana-mana, mereka bisa duduk makan bersama, tapi ada ayah, ada ibu, ada beberapa anak, mereka duduk makan bersama, tapi semuanya memegang handphone. Nah, ini yang kita harus waspadai hari ini yang hari ini kalau engkau ada dimanapun berada, dan kalau engkau merasa bahwa Tuhan menegur engkau hari ini, maka ayo setelah nanti ini kita berdoa supaya kita bertobat, untuk keluar daripada ilah zaman ini, berhala modern zaman ini, atau berhala now. Itu cara orang bebal. Nah, Tuhan gak mau hidup kita cara orang bebal. Karena apa? Cara hidup orang bebal pasti akan ada yang namanya di tempat yang terdapat ratap dan kertak gigi. Di tempat yang gelap yang kita sebut dengan neraka. Tapi Tuhan ingin kita melakukan atau menggunakan waktu itu dengan cara orang arif. Bagaimana orang arif mempergunakan waktunya? Ada dua hal. Yang pertama, orang arif mempengaruhi zaman pada saat dia hidup dengan dampak yang kekal. Dan mengisi waktu yang ada dengan kekuatan dan anugerah dari Kristus yang hidup selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita hidup cuma satu kali. Apakah ketika engkau hidup, engkau punya dampak kepada keturunanmu, kepada orang di sekitarmu, yang disebut dengan dampak kekekalan. Dampak kekekalan, bahwa hidup kita menjadi teladan untuk banyak orang di luar sana, yang ketika mereka melihat cara hidup kita, mereka mau datang kepada Yesus, mereka cari Yesus, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan mereka, dan mereka mendapatkan hidup yang kekal ketika mereka kembali pada satu hari. Itu yang saya bilang tadi, bahwa kehidupan kita menjadi contoh, kehidupan kita mempengaruhi, kehidupan kita mempunyai dampak. Jangan sampai ketika kita ada di dunia ini, ketika kita hidup di dunia ini, nggak ada dampak sama sekali. Khususnya dampak kepada keturunan kita. Yang kedua adalah waktu yang ada dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa kalau kita ada, kalau hari ini kita masih bernafas, kalau hari ini kita masih sehat, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti punya rencana-rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan kita. Waktu yang kita pakai harusnya adalah untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, apa ya rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah bahwa setiap kita, dimanapun kita berada, kita memuliakan Dia. Kita mengagungkan Dia. Kehidupan kita menjadi contoh yang baik. Kehidupan kita menjadi sesuatu yang orang akan datang sama Tuhan. Orang akan rindu dengan Tuhan. Dan orang akan cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari, hari-hari ini ketika kita diizinkan Tuhan masih hidup. Karena ada banyak orang-orang yang dalam tahun-tahun ini tidak diizinkan Tuhan hidup. Tahun-tahun ini ketika pandemi terjadi, mereka harus pergi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau engkau dimanapun engkau berada hari ini dan masih ada waktu
Saya tantang Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada hari ini. Saya tantang Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada hari ini. Apakah engkau menggunakan waktumu untuk menggenapi rencana Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan? Kalau memang engkau merasa Tuhan berbicara di dalam hatimu yang terdalam, mari sebentar kita nanti akan berdoa. Sebentar saya akan bawa Bapak Ibu dalam doa tantangan. Sehingga kalau ada handphonemu yang hari-hari ini engkau dikuasai oleh handphonemu. Engkau merasa bahwa handphonemu itu menguasai waktu-waktumu. Maka ayo bawa kepada tangan Tuhan. Karena kita bisa lepas daripada pengaruh handphone. Kita bisa lepas daripada segala sesuatu yang akhirnya waktu-waktu kita itu terpakai dengan percuma dan tidak membawa dampak kepada kekekalan, maka inilah saatnya. Siapapun engkau hari ini, aku mau ngajak engkau untuk berdoa sehingga biar rencana Tuhan yang terjadi. Sehingga ketika waktu kita stop, waktu kita berhenti, hidup kita berhenti, hidup kita sudah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada hari-hari ini, kalau engkau merasa bahwa hari-hari sebelumnya, bahwa waktumu dikuasai oleh berhala-berhala modern tadi, waktumu itu dikuasai oleh hobi-hobimu, waktumu dikuasai oleh pekerjaan-pekerjaan, pikiranmu hanya mencari uang, semuanya hanya untuk kepuasan pribadi. Maka kalau kau merasa itu, letakkan tangan kananmu di dadamu. Aku mau berdoa sebagai hambanya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk melepaskan engkau daripada belenggu-belenggu berhala zaman ini. Belenggu-belenggu berhala zaman now ini. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Aku mau berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang aku sembah di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Engkau melihat tangan-tangan yang ada di dada mereka. Mereka sadar bahwa selama ini mereka dibelenggu. Waktu mereka dikuasai oleh alat-alat modern zaman ini yang namanya handphone. Atau hobi-hobi mereka. Atau cara pikir mereka. Hamba mau berdoa Tuhan. Tuhan, biar kuasa-Mu yang melepaskan mereka. Kuasa-Mu yang menolong mereka. Sehingga mereka boleh terlepas dari belenggu-belenggu itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, boleh di hari-hari yang ke depan menguasai waktu kami. Kami yang berkuasa terhadap waktu kami. Bukan waktu yang menguasai kami. Tapi kami yang menguasai waktu kami. Dan biarlah itu kami kembalikan. Segala waktu kami pergunakan dengan caranya Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi nama Tuhan. Dan biarlah segala sesuatunya. Itu hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Biarlah hanya karena mukjizat Tuhan, oleh karena Tuhan, kita bisa melepaskan segala sesuatu yang dulu membelenggu kita. Kita nyanyikan oleh karena Tuhan, karena mukjizat Tuhan. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya
Ibu Saudara, tanpa terasa kita sampai di akhir, di penghujung daripada khotbah online ini. Dan kita akan berpisah, kita akan melakukan segala kegiatan kita. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan kita masing-masing, kita akan berdoa dan untuk menerima berkat daripada Tuhan juga. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena kami boleh sampai di akhir daripada ibadah ini, Tuhan Yesus. Biar Engkau yang menyertai kami, biar Engkau yang menolong kami, dan biarlah Tuhan dari hari ke hari semakin nyata penyertaan Tuhan. Dari hari ke hari semakin pertolongan Tuhan semakin nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah kami menjadi orang-orang yang cakap. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan segala sesuatu di dalam kehidupan kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan cara-cara hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, sebelum kami mengakhiri daripada ibadah ini Tuhan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda. Teruslah berjalan dengan Tuhan. Teruslah mempercayai Dia. Dan lakukan apa yang Dia mau. Dan jangan pernah takut. Karena Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Karena oleh kuasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah minggu hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share di sosial media berikut: Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp di nomor 0811-600-2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Esok pagi dini hari pukul 5, kita akan bertemu di channel ini dalam ibadah doa pagi Morning Dew, yang akan melengkapi doa pribadi kita mengawali hari dan minggu yang baru. Sebagaimana embun pagi yang menempel di bebungaan dan dedaunan memberikan kesegaran, demikian juga doa ini memberikan kesegaran bagi jiwa kita di hari yang baru. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Mari berbagi kasih dan kepedulian dengan saudara-saudari kita dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19, membawa banyak perubahan dalam keseharian semua orang. Mari mengulurkan tangan kasih sebagai gereja Tuhan, memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam gerakan kasih ini, kita akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan kepada saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi ini. Silakan menyalurkan donasi Anda ke rekening misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235 551. Bantuan dalam bentuk barang bahan kebutuhan dapat diantar ke sekretariat gereja. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan dapat memberikan persembahan seperti yang tertera di bawah ini. Persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095878. Persembahan misi ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235 551. Dan persembahan pembangunan ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 2236060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Apabila lebih mudah bagi saudara membawa persembahan ke sekretariat gereja, silahkan datang pada hari kerja, Kamis sampai Sabtu pada pukul 11 sampai 3 sore. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin.
mujizat.